ketika terjadi satu alih generasi begitu, saya menjadi sekretaris PWI pada periode pertamanya Pak Sasongko Tejo. Itu saya kira yang memberikan satu dorongan untuk kami bisa berkiprah di sana, saya bisa berkiprah di sana, harus saya katakan atas dorongan dan Pak Bambang memberikan support yang luar biasa ketika kami mengawali karir di PWI Jawa Tengah. Dan itu berlanjut. Periode kedua saya masih tetap menjadi sekretaris di era Pak Hendro Basuki. Artinya setelah kami diberi kesempatan dan in charge di sana menjadi pengurus inti. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang GR Sadono, di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Jayanto Arus Adi, di mana ini nanti kita akan berbicara mengenai Pak Bambang, atau lebih tepatnya sejarah kehidupan Pak Bambang ya. Karena sebentar lagi tanggal 30 Januari akan menginjak usia yang ke-65. Namun sebelumnya saya mau tanya ke Pak Jayanto terlebih dahulu nih Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Bambang GR. Sehat dan dalam keadaan baik semuanya. Alhamdulillah. Salam untuk semuanya juga. Nggih, atur nuwun nggih Pak. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya buat Pak Jayanto ya. Ini kan ya, okay. Sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan Pak Jayanto akhir-akhir ini nih Pak? Lagi apa nih Pak? Saya kebetulan alhamdulillah ini diberi banyak kesempatan untuk beraktivitas di berbagai bidang, di berbagai klaster pengabdian. Yang pertama tentu saya ini kan identity atau jati diri sebagai seorang jurnalis ini kan never die. Jadi yang pertama saya melanjutkan pengabdian setelah rentang waktu panjang menjalani aktivitas jurnalistik dari titik paling bawah, dan alhamdulillah sekarang ini saya ada di Pokja Hukum Dewan Pers. Ini masih menjadi salah satu institusi yang menaungi dan secara lebih khusus goalnya sesuai dengan UU 40 itu adalah meningkatkan profesionalisme wartawan dan kemerdekaan pers. Saya ada di situ di Pokja Hukum dan ini sudah berjalan tahun yang ke-5. Artinya sudah bukan rentang waktu yang pendek, begitu Mas Bambang. Nggih. Berarti ya memang itu ya masih dalam dunianya Pak Bambang kalau bisa itu nggih. Kita pun gini Pak Jayanto, dulu pertama kali kenal dengan Pak Bambang itu tahun berapa sih Pak? Sudah sekitar 20 tahun lebih ya. Saya masih ingat waktu itu saya masih di Wawasan. Kemudian beliau itu menjadi wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka dan sekaligus ketua PWI Jawa Tengah. Saya menjadi seorang junior yang mengagumi beliau dengan kiprah jurnalismenya, kegiatan-kegiatan kreatifnya, dan kegiatan-kegiatan non-profesional, termasuk di jalur-jalur pengabdian, jalur-jalur politik saya mengikuti.
Dan pada waktu saya ingat di perwakilan Suara Merdeka Jakarta, saya ketemu dengan beliau, berdialog panjang, ngobrol begitu, dan catatan-catatan itu masih ingat lekat, hangat di benak kepala saya gitu, Mas Bambang. Iya, berarti memang 20 tahun yang lalu itu berarti, tapi itu sudah masuk tahun 2000-an ya berarti ya? Di bawah tahun 2000 ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu malah ya berarti. Iya betul. Iya. Namun itu Pak, bagaimana sih katanya Pak Jayanto ini juga menjadi bendahara ya pada ya, jadi gini, kegiatan yang Jawa Tengah, jadi kegiatan yang saya ikut atau menjadi bagian dari timnya Pak Bambang Sadono, yang pertama itu saya didorong dan disupport untuk bisa ikut berpartisipasi menjadi bagian dari tim PWI Jawa Tengah ketika itu. Saya awal masuk itu di eranya Pak Bambang Sadono, kemudian ketika terjadi satu alih generasi begitu, saya menjadi sekretaris PWI pada periode pertamanya Pak Sasongko Tejo. Itu saya kira yang memberikan satu dorongan untuk kami bisa berkiprah di sana, saya bisa berkiprah di sana, harus saya katakan atas dorongan dan Pak Bambang memberikan support yang luar biasa ketika kami mengawali karir di PWI Jawa Tengah. Dan itu berlanjut. Periode kedua saya masih tetap menjadi sekretaris di era Pak Hendro Basuki. Artinya setelah kami diberi kesempatan dan in charge di sana menjadi pengurus inti harian begitu, kami cukup existing begitu, dan karir-karir selanjutnya saya bersama menjadi bagian dari tim beliau juga di Dewan Kesenian Jawa Tengah. Saya menjadi bendahara beliau di Dewan Kesenian Jawa Tengah. Dan ya kegiatan kami kemudian kan berkembang di banyak. Saya termasuk orang yang suka organisasi, termasuk di olahraga, pernah di KONI Kota Semarang, KONI Jawa Tengah, kemudian saya pernah memimpin sepatu roda Jawa Tengah, PT MSI Kota Semarang. Itu saya kira berkelindan dengan core-nya karena kami ada di dunia media. Pak Jayanto. Tapi sebenarnya ceritanya gimana sih Pak? Maksudnya itu waktu itu diajak Pak Bambang atau Pak Jayanto yang mendekati Pak Bambang, bisa dibilang itu bagaimana awal mulanya kok bisa jadi bendahara? Saya kan Jawa Tengah itu Pak sudah berinteraksi dengan beliau ketika saya menjadi wartawan, dan ketika kemudian kami didorong untuk sama-sama mewarnai di PWI Jawa Tengah ketika itu, mungkin karena beliau punya pandangan, saya bisa memahami pola pikir beliau, bisa menjadi bagian dari tim kerjanya beliau. Saya yang tiba-tiba itu diundang untuk, saya masih ingat waktu rapat di kantor redaksi majalah tabloid yang ada di Sekayu waktu itu. Nah, ternyata itu adalah satu proses untuk kami diminta bergabung di dalam tim untuk suksesi PWI ketika itu. Artinya saya sendiri secara personal memang berminat, tapi saya waktu itu belum punya self confidence untuk bilang ke beliau kalau saya pengen begitu. Artinya ketika diundang untuk kemudian ada tugas bersama-sama di situ, ya bagi saya ini sebuah kehormatan, kesempatan yang harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, dan itu yang kemudian sampai sekarang berlanjut, saya bisa berkontribusi, berkiprah, ya meskipun di Pokja
hukum Dewan Pers ini kan ini adalah sebuah epicentrum daripada dunia pers Indonesia yang mewadahi representasi dinamika pers dari Sabang sampai Merauke di seluruh Pertiwi ini. Oh iya iya iya. Tapi yang mungkin itu ya, maksudnya berarti memang karena memang sebelumnya sudah kenal terlebih dahulu, kemudian setelah itu Pak Jayanto menjadi bendahara seperti itu nggih? Betul. Kebetulan kita sama-sama satu alma mater. Saya adalah betul-betul saya ini muridnya Pak Bambang karena di Koran Kampus Manunggal, beliau yang sebagai pendirinya, saya menjadi aktivis yang kemudian mengantarkan saya untuk masuk di gelanggang dunia pers yang lebih utuh, menjadi pers profesional, tidak lepas dari interaksi kami awal di Koran Kampus Manunggal ketika itu. Artinya bukan karena kemudian ketika kami sudah aktif di pers umum atau pers profesional baru kenal dengan Pak Bambang. Nama Pak Bambang itu sejak saya masih mahasiswa, waktu itu beliau sudah menjadi tokoh di Suara Merdeka, saya sudah tahu begitu. Artinya ketika kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu muka, bertatap muka, ya bagi saya ini sebuah kesempatan yang menurut saya tidak boleh disia-siakan. Seperti itu. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Memang berarti memang dulu dari mengagumi hingga bekerja bersama seperti itu ya Pak Jaya? Iya, betul. Ya. Waktu itu kan kebetulan teman-teman senior-senior yang aktif di Koran Kampus Manunggal ini kemudian menjadi tokoh-tokoh dan pendekar pers. Ada selain Pak Bambang Sadono, ada Mas Hedi Lugito sekarang menjadi CEO-nya Gatra dan menjadi tokoh nasional. Kemudian ada Mas Lukas Luarso, kemudian ada Mas Bekti Nugroho Bakarudin, kemudian ada Mas Suyana, Mas Anas Samburi, Mas Sunarto, mereka yang Mas Wahyu Rudanto sekarang di Kompolnas, itu adalah tokoh yang diakui atau tidak, Manunggal itu menjadi sebuah kawah candera di muka yang menempa beliau-beliau menjadi tokoh di awal itu di media, di jurnalistik, sekarang sudah melebar. Mas Hedi Lugito menjadi salah satu komisaris BUMN, Mas Wahyu Rudanto adalah anggota Kompolnas, kemudian Mas Lukas Luarso pernah menjadi sekretaris atau direktur eksekutif di Dewan Pers, sekarang ini menjadi salah satu tokoh social movement di Jakarta. Kemudian ada nama juga Hartono Sanyoto, banyak, dan semua itu saya kira salah satu yang ikut memberi inspirasi di dalam berkiprah di jurnalistik, ya salah satunya Pak Bambang Sadono. Iya, oke. Berarti itu ya. Tapi ini nih Pak, dulu pada saat di DKJT itu kepemimpinannya Pak Bambang itu seperti apa sih Pak? Maksudnya apakah memberikan ide-ide pengelolaan uang juga pas Pak Jayanto menjadi bendahara atau bagaimana Pak? Saya di DKJT cukup lama, paling tidak saya 3 periode, dan terakhir saya menjadi bendahara di era Pak Bambang, dan selama kami berinteraksi menjadi bagian dari sebuah komponen atau eksponen di DKJT, saya bisa mendapatkan satu perbandingan pengurus atau ketua sebelumnya, misalnya di era Prof. Eko Budiarjo, kemudian Pak Bambang Sadono, kemudian Prof. Rustono. Pak Bambang cukup memberi warna karena kan piawai bagaimana merangkai kegiatan-kegiatan kesenian kebudayaan dengan dunia media. Artinya Dewan Kesenian Jawa Tengah tidak sebuah menjadi entitas yang sifatnya ini ada di bawah permukaan, tetapi punya performa keluar yang cukup baik, termasuk misalnya bagaimana mendinamisir, memotivasi, merevitalisasi wayang wong yang ada di Ngesti Pandowo di kawasan Raden Saleh, salah satunya juga
support ataupun peran Pak Bambang di situ cukup menonjol melalui Dewan Kesenian Jawa Tengah. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Iya memang bisa dibilang tidak bisa dipungkiri lagi malah kalau Ngesti Pandowo memang menjadi salah satu bagian besar dari Pak Bambang ya, mungkin juga dari DKJT itu maksudnya juga menjadi salah satu bukan alat tapi bagaimana cara untuk membantu ya, maksudnya kan waktu hingga sekarang pun Ngesti Pandowo juga bisa dibilang masih memberikan bantuan ya, seperti itu. Namun tadi menarik, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Jayanto ya, maksudnya kan berhubungan juga dengan Pak Bambang pada saat di PWI itu ya, PWI Jawa Tengah. Namun setelah Pak Bambang menjadi sekjen di PWI Pusat itu apakah masih berkomunikasi Pak dengan Pak Jayanto, Pak Bambang? Masih. Komunikasi dengan beliau ini boleh dikatakan konstan, tidak pernah ada satu waktu yang vakum begitu. Meski tidak ada tatap muka secara direct, itu komunikasi lewat media komunikasi, apalagi sekarang ada telepon seluler yang bisa menyambungkan di mana saja. Saya termasuk komunikasi dengan beliau itu cukup baik, dan di posisi-posisi Pak Bambang dimanapun, ketika menjadi Sekretaris Jenderal PWI, kemudian menjadi anggota DPR RI, DPD, itu komunikasi kami tetap berjalin dan terbangun dengan cukup baik. Karena apa? Karena saya membutuhkan itu. Jadi dalam situasi-situasi tertentu, salah satu guru yang menjadi tempat bertanya itu ya beliau. Jadi kami kontak misalnya, Pak Bambang ini kok ada begini, gimana? Nah akhirnya kita terlibat diskusi lewat komunikasi telepon, atau mungkin kadang juga sekali waktu kami silaturahmi ke rumah di ini yang di Krapya itu, Geraha Padma. Begitu, Mas. Okay. Tapi pas Bapak menjadi Sekjen PWI Pusat ini Pak Jayanto itu lagi di mana sih Pak? Atau saya di Semarang. Saya waktu itu masih menjadi pengurus pupuk bawang di PWI Jawa Tengah. Jadi selang 3 atau 4 tahun kemudian baru saya meniti karir untuk menjadi pengurus harian, persisnya di Sekretaris PWI Jawa Tengah. Dan pintu itu ataupun ruang itu banyak memberikan satu pengalaman, juga tempaan. Akhirnya saya melihat organisasi ini menjadi sebuah jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Tidak saja awalnya sudah kami mendapatkan melalui dunia pers begitu, tapi menjadi bagian dari pengurus Persatuan Wartawan ini sebuah oase yang bagi saya punya nilai-nilai tersendiri. Karena selain di PWI kan saya juga berkecimpung di beberapa organisasi, sebut misalnya di KONI, kemudian di Dewan Kesenian Jawa Tengah, kemudian saya memimpin olahraga di Sepatu Roda Jawa Tengah juga. PWI bagaimanapun beda, karena PWI ini menjadi sebuah dunia yang spesifik. Jadi hanya orang yang jeli melihat karakteristik PWI ini untuk menjadi ruang melihat dunia-dunia yang lain, itu saya rasakan betul ketika saya menjadi pengurus PWI. Dan ya saya kira dari situ bisa saja kemudian membangun komunikasi dengan entitas-entitas yang lain, baik itu bisnis, politik, kesenian, pendidikan, dan akhirnya kebetulan setelah agak lama tidak berinteraksi secara langsung begitu, kami dipertemukan menjadi sama-sama anggota Dewan Pertimbangan UNES. Beliau tokoh yang ada di sana, saya juga
mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian di situ. Nah, ini lebih mendekatkan lagi dengan beliau. Berarti tadi kan bilang kalau mungkin sering silaturahmi di Krapia, kemudian Grandis. Berarti setelah Bapak menjadi DPRD, kemudian menjadi DPD seperti itu masih komunikasi juga, Pak? Masih, masih. Berarti memang termasuk saya ingat beliau itu datang ke rumah ketika waktu itu akan punya hajat untuk menikahkan putri beliau, Mbak Sinten ya, yang sekarang menjadi anggota DPRD Jawa Tengah itu. Beliau datang ke rumah sama ibu, dan saya ikut menjadi bagian dari among tamu di pernikahan yang menurut saya spektakuler waktu itu. Berarti memang sudah itu ya, bukan hanya formal lagi, tapi jika sudah termasuk ke dalam bagian keluarga itu berarti ya memang sudah dekat lah dengan Pak Bambang, bisa dibilang seperti itu ya Pak Jayanto. Betul ya, jadi saya mengatakan beliau itu adalah senior sekaligus guru yang banyak menginspirasi dan memberikan enlightening ketika situasi-situasi agak begitu tidak kondusif begitu, menjadi tempat untuk bisa bertanya, dan selalu saja ada pencerahan-pencerahan yang saya dapatkan ketika kami bertemu dengan beliau. Ya Pak Jayanto, jadi setelah sekian lama nih, tadi kan bilang juga pertama kali kenal Pak Bambang bahkan lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Maksudnya ya itu saya saja bahkan belum lahir bisa dibilang seperti itu Pak Jayanto. Iya. Nah, itu setelah sekian lama bekerja sama tadi di komunikasi juga di PWI, kemudian di DKJT seperti itu, apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang untuk Pak Jayanto? Saya yang pertama saya petik dari beliau itu adalah pekerja keras. Memang bekerja keras saja tidak cukup karena harus bisa bekerja cerdas. Dua-duanya ada pada Pak Bambang. Jadi beliau ini pekerja keras dan pekerja cerdas. Setiap peluang yang teman-teman ini belum bisa melihat, itu beliau sudah geluti. Dengan begitu, selalu beliau menjadi pionir. Yang saya ingat misalnya ketika masih menjadi pemimpin di Suara Merdeka, pionir untuk membuat buku tentang tokoh Jawa Tengah itu adalah dari Pak Bambang, dengan kantor Citra Alma Mater yang ada di Ngaglik. Saya pernah juga sering bertandang ke sana. Itu kan beliau. Kemudian bagaimana PWI ini membangun satu kemitraan, berrelasi dengan institusi atau stakeholder yang lain, itu langkah Pak Bambang juga menjadi langkah yang sifatnya ini membuka pintu. Generasi-generasi berikutnya sudah punya pattern gitu untuk membuat ketika menjadi pengurus PWI itu seperti apa, tidak kemudian dengan sesuatu yang sikapnya konvensional, tetapi harus punya visi ke depan. Tidak hanya out of the box, tapi kalau Pak Bambang ini jump out the box begitu. Jadi orang kadang kan terkaget-kaget, loh ini Pak Bambang sudah ada di sana. Pro kontra saya kira selalu ada, tetapi kan setiap kepala ini punya penilaian, punya kesan sendiri-sendiri. Buat saya, Pak Bambang adalah guru yang bagi saya menginspirasi untuk kita punya percaya diri bagaimana menjalani apapun yang kita hadapi ini harus dengan nilai tambah. Kalau biasa-biasa saja, saya kira kita akan tergilas oleh zaman. Nah, bagaimana bisa survive, mengarungi pergolakan zaman yang penuh dengan dinamika itu,
saya berguru dari beliau. Bayangkan ketika itu institusi media yang beliau pimpin itu sangat powerful, sangat hegemonik di Jawa Tengah, beliau tinggalkan. Orang mengatakan bahwa wah ini Pak Bambang Sadono keliru mengambil langkah. Tetapi beliau menyuguhkan sebuah bukti-bukti yang akhirnya orang itu mencatat terobosan lompatan yang why not ini tidak kita duplikasi atau kita elaborasi untuk menjadi Bambang Sadono yang lain. Jujur saya juga dalam banyak hal kadang melakukan perenungan dan beberapa tokoh yang menjadi senior kami itu kami coba identifikasi dan nilai-nilai yang dilakukan oleh Pak Bambang ini memberikan sebuah terobosan-terobosan yang tentu bagi generasi-generasi penerus atau seperti saya ini penting untuk tidak istilahnya mati angin begitu. Iya, itu ya yang juga ini terus saya perhatikan ya, maksudnya kemampuan untuk beradaptasi gitu, melihat peluang seperti yang dibicarakan Pak Jayanto itu memang maksudnya luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Bambang. Dan kemudian itu maksudnya tidak pelit itu loh, maksudnya itu ditunjukkan dari berapa banyak dalam tanda kutip murid-murid dan orang-orang yang belajar dari apa yang dilakukan Pak Bambang itu kan. Maksudnya buktinya ini saya wawancara aja udah nggak selesai-selesai ini banyak orang yang belajar dari Pak Bambang seperti itu ya Pak Jayanto. Ya, ya apalagi sebagai penerusnya ya saya kira Mas Raja bisa mendapatkan satu marking ataupun ilmu itu langsung dari sumber aslinya begitu. Bisa melakukan capaian yang lebih daripada beliau begitu. Idealnya begitu. Tapi ya memang tidak mudah dan saya kira bisa menduplikasi untuk hal-hal yang positif itu sudah luar biasa. Amin. Ya memang luar biasa. Maksudnya kan saya melakukan wawancara ini juga sebagai salah satu pembelajaran bagi saya sendiri gitu Pak Jayanto. Namun ini pertanyaan terakhir nih Pak Jayanto. Jadi Bapak sudah masuk ke dunia media sosial terutama di kanal YouTube. Apa sih harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono nih yang nanti tanggal 30 Januari akan menginjak usia 65 tahun? Monggo Pak Jayanto. Yang pertama, langkah yang ditempuh ini sudah melintasi zamannya. Jadi yang dilakukan Pak Bambang itu selalu melampaui zamannya. Teman-teman belum berpikir, Pak Bambang Sadono sudah melakukan. Ini sebuah kreativitas yang harus di pick up, harus dikawal dengan langkah-langkah yang tidak stereotip, tapi langkah-langkah yang komprehensif, sehingga melahirkan capaian-capaian yang orang lain itu akan memberikan apresiasi. Yang ketiga, saya kira sekarang ini kan menguasai dunia tidak harus datang dari epicentrum kekuasaan misalnya Jakarta. Karena disrupsi media sekarang ini dengan media sosial, kita bisa menjelajahi mana saja. Langkah yang dilakukan oleh Bangsa TV yang mencoba untuk menginspirasi Jawa Tengah, kemudian ingin hadir menjadi salah satu tuan rumah di negeri sendiri dalam hal ini Indonesia, saya kira sudah on the track. Ya memang perlu sebuah kreativitas yang orisinal, yang genuine, yang punya added value, nilai tambah, supaya masyarakat atau publik, audiens akan bisa melihat untuk kemudian memberikan apresiasi secara positif dan sebagai sebuah sumbangsih untuk masyarakat banyak. Saya kira konsistensi itu bisa disebarluaskan untuk bisa menghadirkan virus-virus perubahan, virus kreatif
yang akan lebih nyata. Itu Mas Raja. Iya, luar biasa sekali apa yang diucapkan oleh Pak Jayanto di sini ya. Saya hanya bisa mengucapkan amin ya rabbal alamin ya, maksudnya semoga Amin ya. kebaikan yang dipanjatkan oleh Pak Jayanto semoga kembali ke Pak Jayanto sendiri dan keluarga sehingga kita bisa berbagi keberkahan lah terutama di pandemi seperti ini. Jika begitu saya mengucapkan terima kasih sudah menyampaikan waktunya Pak Jayanto. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan yang saya ucapkan. Ya seperti itu ya Pak Jayanto, semoga apa yang kita yang tadi kita bicarakan menjadi manfaat ya, tentunya menjadi manfaat yang luar biasa bagi saya, moga-moga menjadi manfaat juga bagi Pak Jayanto dan tentunya penonton-penonton di rumah yang sedang menonton sekarang ini. Jika begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum. Mungkin saya bisa menyampaikan closing speech untuk memberikan satu legacy dalam rangka 65 tahun Pak Bambang Sadono ini. Selamat dengan usia yang menurut saya sudah pada fase yang sangat matang untuk dapat menjadi lokomotif bagi masyarakat Jawa Tengah. Ini profil pekerja keras dari Blora yang menginspirasi banyak orang, tidak saja di dunia media yang melahirkan dan membesarkan, tetapi kehidupan dalam arti yang luas, politik, kebudayaan, kesenian, nama Pak Bambang itu tercatat dengan tinta emas di sana. Dan saya merasa sangat beruntung bisa kenal dengan beliau dan mendapatkan ilmu, karena dalam rentang waktu yang cukup lama saya mendapatkan banyak suntikan-suntikan secara langsung dari seorang tokoh yang saya kagumi, Mas Bambang Sadono. Selamat Pak Bambang, semoga Allah memberikan kesehatan dan selalu sukses untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi zamannya. Alhamdulillah, amin, 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 alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Jayanto atas penutupnya. Maksudnya tadi sudah saya ucapkan, semoga kembali lagi juga Pak Jayanto apa yang didoakan. Jika begitu sekian dari saya, Pak Jayanto. Berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.